Didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Sarung Al-Samsi. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Tiara Harahap. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, aksi tawuran dua kelompok pemuda terjadi di kawasan Krukut Taman Sari, Jakarta Barat. Polsek Taman Sari berhasil menangkap 4 pelaku berikut barang bukti berupa senjata tajam dan juga narkotika jenis sabu. Inilah aksi tawuran dua kelompok remaja yang saling serang menggunakan senjata tajam di kawasan Krukut Taman Sari, Jakarta Barat. Pemuda berinisial MFA tak berkutik saat diamankan kepolisian unit reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat saat tengah tertidur pulas di dalam kamar rumahnya. Tak hanya MFA, dua orang rekannya pun turut diamankan petugas berikut barang bukti berupa senjata tajam dan juga air keras yang disembunyikan di balik gerobak. Saat ini 4 pelaku tawuran telah diamankan, 3 diantaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Anggota Reskrim Taman Sari sekalian. Rekan-rekan media. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Bakti Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu sore. Kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di salah satu rumah warga. Api dengan cepat menghanguskan rumah lainnya. Total ada 5 rumah hangus terbakar, tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas memadamkan kobaran api dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam. Menurut warga sekitar, api berasal dari lantai 2 dari salah satu rumah dengan cepat pun merembet ke rumah lainnya dan terdengar suara letupan dari arus listrik. Kebakaran hebat melalap 2 rumah dan 2 bangunan ruko di Desa Sambakatung, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan rumah dan juga ruko yang sebagian besar terbuat dari material kayu di kawasan tersebut. Kepanikan warga tak terhindarkan saat korban api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Kemudian juga sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan juga harta benda mereka. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di sebuah rumah warga. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Pemirsa, mobil minibus syarat penumpang ini terbakar saat sedang ganti ban di Jalan Andi Tonro, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Beruntung 6 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Kebakaran pun diduga akibat ledakan korek gas dari dalam tas salah satu penumpang. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan rumah dan juga ruko yang sebagian besar ini terbuat dari material kayu di kawasan tersebut. Kepanikan warga tak terhindarkan saat kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Sejumlah warga berlarian menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di sebuah rumah warga.
Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, belum usai polemik obrolan grup mahasiswa Fakultas Hukum UI, kini dunia maya dihebohkan unggahan video penampilan orkes semi dangdut Himpunan Mahasiswa Tambang ITB. Video ini ramai dikecam publik lantaran penggalan lirik lagu yang dinilai melecehkan kaum perempuan dan tidak mencerminkan nilai-nilai akademis yang seharusnya dijunjung tinggi oleh mahasiswa. Menanggapi gelombang kritik ini, Himpunan Mahasiswa Tambang ITB menggugah permohonan maaf atas keresahan yang timbul dan menyatakan empati mendalam kepada masyarakat khususnya kaum perempuan. Pihak himpunan menjelaskan bahwa OSD telah berdiri sejak 1970-an dan lagu yang viral diciptakan pada era 1980-an. Mereka mengaku tetap membawakan lagu ini merupakan sebuah kelalaian yang tidak mempertimbangkan perkembangan norma sosial masa kini. HMT ITB mengaku telah berkoordinasi untuk menurunkan video dan audio terkait dari seluruh kanal resmi maupun akun individu yang terafiliasi termasuk konten serupa dari tahun 2020. Pihak Universitas Indonesia masih melakukan mediasi dan juga investigasi terhadap 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI yang terlibat dugaan tindak kekerasan seksual di grup chat WhatsApp. UI akan memastikan sanksi tegas kepada para pelaku. Kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terus diusut pihak universitas. UI menurunkan tim satuan tugas untuk melakukan proses investigasi terhadap para terduga pelaku. Direktur Humas Media Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, juga memastikan kerahasiaan data dan pendampingan psikologis para korban. Informasi terkait dugaan kekerasan seksual secara verbal di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia memastikan bahwa proses investigasi tengah berjalan secara komprehensif. Saat ini, penanganan kasus sepenuhnya dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK UI. Terdapat 16 mahasiswa berstatus sebagai terduga pihak yang terlibat. Seluruhnya sedang menjalani proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan keadilan. Pendekatan kami mutlak berorientasi pada pelindungan korban. Kami memastikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta kerahasiaan identitas korban dijaga secara ketat. Sebelumnya, para terduga pelaku kekerasan seksual disidang beramai-ramai oleh seluruh civitas akademika dari FHUI. Mereka geram dan meminta 16 mahasiswa yang ternyata juga aktif berorganisasi itu diberikan ganjaran yang setimpal. Dari Depok, Jawa Barat, Melika Sena, TV One mengabarkan. 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang melakukan pelecehan seksual verbal terancam di drop out dan juga mendapatkan sanksi akademik dan juga pidana. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kasus tersebut? Berikut liputan reporter TV One Aurelia Zafira. Pemirsa, 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terancam akan di drop out atau dikeluarkan dan juga terancam akan diberikan sanksi-sanksi akademik dan juga sanksi pidana lainnya imbas dari adanya pelecehan seksual verbal yang mereka lakukan di sebuah forum grup. Dan di sini saya sudah bersama dengan kakak-kakak perwakilan dari mahasiswa dan juga masyarakat nih, Kak. Namanya siapa, Kak? Saya Putri. Putri. Feriska. Vira. Aku mau tanya tanggapan kalian mengenai maraknya pelecehan seksual yang terjadi sekarang ini, gimana tanggapan kamu? Kalau menurut saya pribadi itu Mbak, dia tuh sangat disayangkan gitu kan, karena terjadi di lingkungan kampus, di lingkungan akademik yang seharusnya itu jadi tempat aman buat mahasiswa. Ya,
Apalagi ini juga pelakunya dari mahasiswa FH ya, yang mana bukan berarti dari fakultas lain berhak untuk melakukan pelecehan seksual, tapi kayak harusnya mereka punya kesadaran yang lebih tinggi gitu dibanding terkait di ranah hukum mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Iya benar banget, apalagi pelaku juga memiliki beberapa kewenangan ya di organisasi kampus yang seharusnya menjadi bisa dibilang role model gitu, yang seharusnya baik di lingkungan kampus gitu. Dengan adanya ancaman sanksi drop out gitu, menurut kalian itu sudah pantas atau masih ada sanksi yang menurut kalian? Menurut saya drop out itu belum cukup bikin jera buat pelaku. Jadi drop out itu kayak secara administratif dari kampus dan harus ada sanksi yang lebih seperti sanksi sosial, kemudian sanksi yang tegas dan juga transparansi tentunya. Benar sih, menurut aku juga masih harus diproses secara hukum dan secara terbuka juga biar umum tuh bisa update sama kasusnya, dan ini ngasih ruang aman juga gitu buat para korbannya, jadi mereka udah nggak merasa terancam lagi di lingkungan pendidikannya dia. Oke, pemirsa, itu tadi merupakan tanggapan dari perwakilan mahasiswa khususnya perempuan gitu mengenai maraknya pelecehan seksual yang lagi viral. Dari Jakarta, Aurelia Zafira, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Aksi pembegalan kembali terjadi di wilayah ibu kota. Kejahatan dilakukan oleh pelaku yang sama yang membegal petugas damkar beberapa waktu lalu. Aksi pembegalan menimpa dua remaja di Jalan Gunung Sahari Raya Rawa Besar, Jakarta Pusat. Dengan mengacungkan celurit, pelaku mengancam korban hingga terpaksa turun dari sepeda motor. Aksi pembegalan terjadi, pemirsa, saat korban dan rekannya yang berboncengan sepeda motor melaju dari arah Senen menuju Ancol. Korban diberhentikan paksa para pelaku di depan halte busway Jembatan Merah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Kerisa Putra membenarkan pembegalan tersebut yang terjadi selang 1 pekan dari kasus di Gambir. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga merupakan komplotan pembegal petugas damkar yang telah diringkus. Pemirsa, buntut uji praktek sains berujung maut di Kabupaten Siak Riau, polisi menetapkan seorang oknum guru menjadi tersangka. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, buntut uji praktek sains berujung maut di Kabupaten Siak Riau, polisi menetapkan seorang oknum guru menjadi tersangka. Sejumlah barang bukti disita oleh polisi. Polres Siak menetapkan 1 orang tersangka atas dugaan kelalaian terjadinya peristiwa maut yang menewaskan seorang siswa SMP Tahfiz Islamic Center di Siak. Guru pengganti berinisial IP yang hadir saat percobaan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya korban. Perempuan berusia 35 tahun itu dinilai bertanggung jawab karena diduga telah lalai dalam mengawasi para siswa saat melakukan praktek sains. Meski ditetapkan sebagai tersangka, IP tidak ditahan karena pertimbangan kemanusiaan. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah memeriksa 16 orang saksi termasuk siswa, guru, dan juga dokter dari ahli forensik. Sejumlah barang bukti juga telah disita, termasuk 1 unit printer 3D, laptop kamera, kemudian juga 60 butir besi bulat hingga potongan obat nyamuk yang diduga sebagai bahan pemicu ledakan.
Anggota Bintara Bribda Nathanael Simandung Khalid meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan seniornya. Keluarga histeris dan meminta kasus ini diusut tuntas. Keluarga Bribda Nathanael Simandung Khalid menangis histeris saat jenazah putranya diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah Bribda Nathanael Simandung Khalid tiba di rumah duka di kawasan Buana Mas 2 Platinum, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Korban yang dibanggakan keluarga sebagai polisi muda yang baru bertugas di Samapta Polda Kepulauan Riau menjadi korban penganiayaan yang dilakukan para seniornya. Polisi sudah menetapkan 1 orang tersangka utama dan memeriksa sejumlah anggota polisi lainnya yang diduga juga terlibat dalam penganiayaan. Hingga kini kepolisian terus mengusut motif penganiayaan senior ke korban, apakah karena urusan yang berkaitan dengan kegiatan di asmara atau ada pemantik lainnya. Kobaran api menghanguskan kapal nelayan KM Barantadol 4 di perairan Selat Lembeh, Kota Bitung, Sulawesi Utara pada Rabu pagi. Peristiwa naas ini terjadi sekitar pukul 5:44 waktu Indonesia bagian tengah saat kapal tengah berlabuh jangkar. 2 anak buah kapal yang sedang bertugas jaga sempat terjebak sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas ke tempat yang lebih aman. Dugaan sementara, api dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik pada bagian kamar mesin. Sementara itu pemirsa, seluruh kru kapal dipastikan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Meski demikian, proses penyelidikan masih terus berlanjut dan juga dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kebakaran. Kebakaran hebat melanda sejumlah lapak kayu dan ban bekas di Kota Tangerang, Banten pada Rabu siang. Pemadam baru berhasil memadamkan si jago merah setelah 2 jam. Api pertama kali terlihat dari bagian depan lapak yang berisi tumpukan ban bekas di Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Tiupan angin membuat api dengan cepat membesar lalu merambat ke seluruh lapak seluas 500 meter persegi. 40 personil pemadam dibantu 10 armada mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Namun kendala sumber air yang jauh membuat proses pemadaman memakan waktu sehingga 2 jam. BPBD Kota Tangerang menyatakan tidak ada korban dari peristiwa kebakaran. Seluruh para pekerja lapak berhasil menyelamatkan diri. Seorang pria lanjut usia di Pandeglang, Banten diduga menganiaya anak kandungnya sendiri hingga kritis. Usup, warga Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap anggota Satreskrim Polres Pandeglang lantaran telah melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya sendiri berinisial AS. Korban mengalami luka di bagian kepala setelah dilukai ayahnya dengan kampak. Menurut Kanit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Robert Sangkala, peristiwa dipicu dari cekcok antara korban dan pelaku saat memperdebatkan suatu persoalan. Korban masih dirawat di rumah sakit, sedangkan pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seorang satpam toko swalayan di Kota Makassar menjadi korban penganiayaan sadis oleh satu keluarga. Korban pun diserang menggunakan senjata tajam jenis parang dan badik hingga mengalami luka serius. Hingga kini pemirsa, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Peristiwa penganiayaan yang terekam kamera CCTV ini terjadi di Jalan Boulevard Kecamatan Parakukang, Kota Makassar pada Minggu pagi. Korban bernama Syahril, berusia 42 tahun yang merupakan satpam swalayan. Awal kejadian ini bermula saat korban mendapat telepon dari rekannya sesama petugas keamanan.
Ia diminta datang ke lokasi karena terjadi keributan dengan petugas parkir. Keributan dipicu persoalan akses keluar masuk kendaraan di area kompleks toko. Saat itu, juru parkir menutup akses jalan keluar masuk kompleks swalayan hingga korban menegur demi kelancaran arus kendaraan. Teguran tersebut diduga memicu kemarahan pihak juru parkir. Korban yang datang dengan iktikat baik untuk menyelesaikan masalah justru disambut dengan amarah. Dua orang pelaku langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam parang. Tak lama, pelaku lainnya ikut datang dan menikam ke arah punggung korban. Kejadian ini, pemirsa, di mana korban mengalami luka serius di punggung serta luka sayat di tangan, diketahui pelaku merupakan satu keluarga terdiri dari ayah dan 2 orang anaknya. Hingga kini kasus penganiayaan masih dalam penanganan pihak kepolisian. Petugas masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku. Pemirsa, pihak Rismon Sianipar mengklaim surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah masuk ke tahap finalisasi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Ada kembali di kabar utama, pemirsa. Pihak Rismon Sianipar mengklaim surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah masuk tahap finalisasi. Pernyataan ini disampaikan kuasa hukum Rismon saat mendampingi kliennya di Polda Metro Jaya pada Rabu sore. Cahmada Girsang, kuasa hukum Rismon Sianipar, menyebut proses penghentian penyidikan perkara tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah mencapai tahap akhir. Kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya disebut untuk menyelesaikan finalisasi administrasi dan proses hukum terkait penerbitan SP3 yang telah ditempuh sejak awal bulan Maret. Cahmada Girsang menegaskan seluruh proses telah selesai dan saat ini hanya menunggu penyampaian resmi dari pihak kepolisian yang akan diagendakan pada Kamis besok. Pak Dir, Direskrimum maksudnya untuk menyampaikannya secara resmi besok, mungkin sebentar konferensi dalam, kemudian kami lanjutkan konferensi sini. Kami akan undang rekan-rekan kami seperjuangan, ya, 3 pelapor lainnya, rekan Andi, ya, dan yang lain-lain juga kita undang untuk berbicara bersama-sama di sini untuk menyambut SP3-nya Rismon Hasiholahan Sianipar. Jadi kami sebenarnya mau menjelaskan semua, tidak ini karena banyak, ada 4 surat, tapi biarlah Dir besok memulainya, baru kami lanjutkan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sudah mencapai hampir 100%. Berbagai komponen utama layanan haji mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga proses visa haji telah memasuki tahap akhir persiapan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sudah hampir 100%. Berbagai komponen utama layanan haji mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga proses visa haji telah memasuki tahap akhir persiapan. Seluruh hotel bagi calon jemaah haji dipastikan siap digunakan dan telah dikonfigurasi sesuai dengan kloter keberangkatan. Untuk layanan konsumsi, ada 51 dapur yang dioperasikan di Mekah dan 23 dapur di Madinah. Sedangkan untuk layanan transportasi, pemerintah menyediakan layanan bus antar kota, bus sholawat, dan bus masyair. Berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk tahun ini kartu nusuk dibagikan di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat proses birokrasi. Jadi semua sudah tersiapkan. Akomodasi di jemaah di Makkah meliputi 177 hotel di daerah Jarwal, Miswalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah. Kemudian di Madinah ada 100 hotel, seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi.
Layanan konsumsi di Makkah ada 51 dapur, di Madinah ada 23 dapur. Keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dijadwalkan mulai 22 April 2026. Tim TV One mengabarkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amodi di Jakarta. Pertemuan terkait situasi terakhir di Timur Tengah sekaligus memastikan kesiapan serta jaminan keamanan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Pertemuan dihadiri pula tokoh ulama dan pimpinan pondok pesantren se-Indonesia. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan dukungan penuh para ulama terhadap pemerintah Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji di tengah situasi geopolitik yang dinamis. Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi senantiasa menjamin keamanan bagi seluruh tamu Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia karena pemerintah Saudi Arabia bertekad agar penyelenggaraan jamaah haji tahun 2026 diselenggarakan sesuai dengan rencana dengan jaminan kelancaran, keamanan, ketertiban dalam hal menjalankan proses ibadah haji. المواطنيها وجميع المقيمين والزائرين للمملكة العربية السعودية للحج أو العمرة أو غيره من الأغراض. Kami menyatakan dan menegaskan kembali bahwa Kerajaan Arab Saudi dalam kondisi aman dan tentram, dan kami menjamin bahwa pelaksanaan ibadah haji akan berjalan dengan lancar, dan Kerajaan Arab Saudi senantiasa memberikan jaminan keamanan tersebut baik kepada para jamaah haji juga kepada para jamaah umrah ataupun para pengunjung-pengunjung lainnya yang berdatangan ke Arab Saudi. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air usai lawatannya ke Rusia dan juga Prancis. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air usai lawatannya ke Rusia dan juga Prancis. Presiden Prabowo tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Presiden menggelar pertemuan bilateral dengan kedua kepala negara, yakni Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, dan juga Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, Prancis. Selain membahas situasi geopolitik, Presiden juga berdiskusi soal kerjasama strategis di sejumlah bidang. Diadakan secara reguler, Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Permintaan yang begitu singkat. Akibat akses penghubung terputus, seorang nenek harus ditandu warga menuju fasilitas kesehatan terdekat di Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah warga menggotong seorang nenek dengan menggunakan tandu menyusuri jalan setapak di perbukitan Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Lumajang. Perjuangan warga untuk segera membawa korban menuju fasilitas kesehatan terdekat tidak berhenti di situ saja. Warga harus menerobos aliran Sungai Regoyo Gunung Semeru dengan jarak hampir 3 km dari rumah korban. Warga mengaku akses penghubung jalan seperti jembatan telah terputus akibat diterjang banjir lahar Semeru sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Seorang pelajar SMP tewas terlindas truk tronton usai motor yang ditumpangi terpleset saat menyalip kendaraan. Kecelakaan itu sempat rekam kamera CCTV. Peristiwa tragis ini pun terjadi di jalur Pantura Pasuruan, Jawa Timur. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelajar berusia 15 tahun meninggal dunia setelah sepeda motor yang ditumpangi 3 orang yang terjatuh dan juga terlindas truk dari arah berlawanan. Kejadian bermula saat sepeda motor melaju dari arah Surabaya menuju Probolinggo, mencoba mendahului truk tronton di depannya, diduga tidak memiliki ruang gerak yang cukup, sepeda motor pun kehilangan kendali dan terjatuh.
Pada saat bersamaan dari arah berlawanan, truk tronton yang dikemudikan Agus Supriyanto melindas salah satu penumpang sepeda motor yang terjatuh ke badan jalan. Korban diketahui bernama Nazil Ilham Alfarizi, seorang pelajar berusia 15 tahun. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa ini pun langsung ditangani oleh pihak kepolisian guna mengetahui penyebab kecelakaan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasyal. Saya Tiara Harha pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.